Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bormusketer ingin mempresentasikan tentang histori informasi dan bullwhip effect. Nama saya Muhammad Rizna Ageti, NPM 1923240070. Nama saya Stephen, NPM 1923240013. Nama saya Muhaimin dengan NPM 1923240053. Nama saya Diwamu dengan NPM 1923240046. Nama saya Octavianus Chandra dengan NPM 1923240038. Baiklah, presentasi ini akan dimulai dari Stephen. Dalam bullwhip effect terdapat distori informasi. Distori informasi adalah salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali, informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun, order dari toko ke penyalur dan dari penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen tersebut. Permintaan yang sebenarnya relatif stabil di tingkat pelanggan akhir berubah menjadi fluktuatif di bagian hulu supply chain, dan semakin ke hulu peningkatan tersebut semakin besar, dinamakan dengan bullwhip effect. Contoh bullwhip effect. Contoh pertama yang kami ambil yaitu produk handphone. Distributor handphone membeli handphone iPhone 12 kepada perusahaan manufaktur sebanyak 500 buah untuk dijual kepada sales atau toko handphone. Tetapi, jumlah handphone yang terjual ke customer tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Contoh kedua yaitu produk gula. Bisa kita pastikan konsumsi gula dari hari ke hari tiap individu tidak jauh berbeda. Tetapi, jika dikumpulkan untuk jumlah individu yang cukup besar, permintaannya pasti sangat stabil dari hari ke hari. Namun, tidak berarti order dari toko atau retail ke penyalur dan juga dari penyalur ke pabrik menunjukkan tingkat stabilitas yang sama. Baiklah, selanjutnya penyebab bullwhip effect. 1. Pembaruan ramalan permintaan atau demand forecasting updating. Pembaruan demand forecasting dilakukan secara individual oleh anggota-anggota yang terkait dalam sebuah supply chain. Setiap anggota memperbarui demand forecast sesuai dengan customer order atau pesanan yang diterima dari masing-masing pihak di supply chain tersebut. Semakin banyak pihak yang terkait dalam supply chain tersebut, demand forecast akan semakin tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, order batching. Order batching terjadi ketika setiap anggota dalam supply chain menerima jumlah pesanan yang diterima dari pelanggannya, lalu disesuaikan dengan batasan produksi seperti waktu penyiapan peralatan atau jumlah tenaga kerja. Fluktuasi harga. Forward buying mengakibatkan volume penjualan meningkat, akibatnya stok dan ongkos-ongkos produksi meningkat. Rationing and shortage gaming. Rationing dan shortage gaming adalah ketika penjual mencoba membatasi jumlah pesanan dengan hanya menerima sejumlah persentase dari pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Misal, persediaan yang ada 700 unit, sedangkan jumlah permintaan pelanggan hanya dialokasikan sebesar 70% dari permintaannya. Dengan demikian, banyak pelanggan membesarkan ukuran pesanan mereka dengan harapan ketika terjadi rationing mereka masih memperoleh jumlah yang cukup. Tetapi kenyataannya, kekurangan stok terjadi setiap saat dan tidak mudah diprediksi. Akibatnya, pada saat persediaan cukup, pelanggan mengubah atau membatasi mereka. Cara mengurangi bullwhip effect. Yang pertama, information sharing, memperpendek struktur, pengurangan ongkos, menciptakan stabilitas, dan pemendekan lead time.
Informasi sharing. Membagi informasi permintaan ke seluruh pemain pada supply chain, termasuk pusat distribusi, pabrik, dan pemasak, contohnya dengan menggunakan teknologi recording. Memperpendek struktur. Memperpendek atau mengubah struktur supply chain dengan cara ini agar dapat mempermudah analisis data dan melakukan distributor produk secara akurat sesuai yang diinginkan customer. Dan apabila adanya perubahan struktur juga membantu dalam melakukan pengubahan kinerja yang ada. Pengurangan ongkos. Pengurangan ongkos tetap seperti mengurangi waktu setup produksi. 2. Mengeliminasi kegiatan administrasi yang berlebihan. 3. Inovasi pada manajemen transportasi dan distribusi. Menciptakan stabilitas harga dengan pengurangan harga secara kontinu. Pemendekan lead time. Lead time merupakan waktu untuk pemesanan atau pengiriman produk secara bertahap, seperti waktu itu untuk memproduksi barang, memproses barang, dan memproses pemesanan.